Tidak hanya suasana kota yang penuh dengan keindahan, kota Bandung adalah kota bersejarah yang kaya akan peninggalan dari masa kolonial hingga perjuangan kemerdekaan. Dan salah satu tempat bersejarah yang menjadi rute tujuan destinasi wisata para peserta Rihla Tarbawi kali ini, salah satunya adalah Museum Pos Indonesia. Museum bersejarah ini sudah berdiri sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1933. Awalnya, museum ini diberi nama Pos Telegraf dan Telepon atau disingkat dengan PTT. Di dalam Museum Pos Indonesia, pengunjung bisa melihat perangko pertama di dunia dan juga bisa melihat perangko pertama yang diluncurkan di Indonesia. Selain itu, Museum Pos Indonesia memiliki koleksi timbangan surat, informasi tentang perkembangan Pos Indonesia, koleksi lukisan yang menggambarkan sejarah Pos Indonesia, termasuk koleksi surat tua dan banyak informasi tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah perkembangan pos di dunia maupun di Indonesia. Beruntungnya, ketika kita berkunjung ke Museum Pos Indonesia, ada tutor yang menjelaskan secara langsung sejarah yang ada di museum ini. Alhamdulillah, tidak hanya mendapatkan pengalaman secara langsung, anak-anak juga mendapatkan banyak informasi, tanya jawab, dan games pada saat mengunjungi Museum Pos Indonesia. Tak jauh dari Museum Pos Indonesia, terdapat bangunan kokoh yang sangat estetik, yang kita kenal dengan sebutan Gedung Sate. Gedung Sate adalah salah satu monumen bersejarah di kota Bandung. Disebut Gedung Sate karena gedung ini memiliki ciri khas yaitu 6 buah ornamen tusuk sate yang ada di atas menara sentral. 6 tusuk sate melambangkan 6 juta gulden, yaitu dana yang dipakai untuk membangun gedung ini pada masanya. Gedung Sate dibangun pada tahun 1920 dan berdiri sebagai pusat pemerintahan kota Bandung sampai saat ini. Mana kita? Gedung Sate terpisah. Gedung Sate merupakan destinasi akhir perjalanan kita mengeksplor keindahan kota Bandung. Dan setelah ini, kita akan meninggalkan kota Bandung menuju DKI Jakarta sebagai rute kedua perjalanan Rihla kali ini. Namun, tentunya kita berbelanja oleh-oleh dulu sebelum meninggalkan kota Bandung. Kita diajak ke salah satu pusat oleh-oleh khas Bandung, yaitu Kampung Susu Lembang atau dikenal dengan Kang Sule. Dan setelah itu kita diajak ke Pasar Cibaduyut. Di sini terkenal sebagai sentra sepatu kulit terbesar di Indonesia. Tidak hanya itu, Pasar Cibaduyut juga merupakan pusat perbelanjaan ikonik di kota Bandung yang terkenal juga dengan produk pakaian serta aksesoris seperti tas dan jaket. Alhamdulillah, selesai juga perjalanan kita mengeksplor keindahan kota Bandung. Dan kita tutup dengan makan siang bersama di salah satu restoran mewah kota Bandung. Setelah ini, kita akan menuju DKI Jakarta dan mengeksplor salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di kota Jakarta.
Penasaran dengan kegiatan di Jakarta? Jangan lupa terus ikutin perjalanan Rihla Tarbawi anak-anak SDIT Abatasah. Setelah makan bersama, istirahat dan sholat di restoran, kita melanjutkan perjalanan menuju DKI Jakarta. Karena waktu tempuh yang cukup lama dan panjang, kita pun bisa beristirahat di perjalanan, sembari menikmati suasana di perjalanan. Jarak tempuh Bandung-Jakarta via tol sekitar 140 sampai 150 km dengan rute utama melalui tol Cipularang. Dan waktu tempuh normal sekitar 2 sampai 3 jam. Namun bisa lebih lama kalau kita terjebak macet, pemirsa. Alhamdulillah perjalanan kita kali ini sangat lancar dan tidak terkena macet yang begitu lama. Bersyukurnya kita tiba di kota Jakarta dengan suasana yang sangat indah. Lihat nih pemirsa, di sebelah kiri dan kanan kita sudah terlihat gedung-gedung bertingkat, lampu-lampu kota yang berkilau di sepanjang jalan, dan gedung pencakar langit menciptakan suasana yang hidup dan dinamis. Jalan-jalan utama pun terlihat sangat ramai, di mana kendaraan berlalu lalang, sementara kafe, restoran, dan pusat hiburan di sepanjang jalan menawarkan kehidupan yang sangat semarak. Nah, ini pemirsa, pemandangan di sekitar Bundaran HI yang sempat terekam ketika kami melewatinya untuk menuju penginapan. Cantik sekali bukan? Meskipun hanya melewati, perjalanan ini sungguh berkesan bagi peserta Rihla. Lihat nih, mereka heboh dan antusias melihat jalanan yang ada di kota Jakarta. Tak lama kemudian, kita juga melewati Tugu Monas, yang merupakan tugu kebanggaan bangsa Indonesia. Selain itu, Monas juga menjadi salah satu pusat tempat wisata dan pusat pendidikan yang menarik bagi warga Indonesia. Wah, kalau sudah di Tugu Monas, itu artinya beneran nih kaki kita udah sampai di kota Jakarta. Baik pemirsa, sampai sini dulu keseruan perjalanan kita menuju kota Jakarta. Dan keseruan selanjutnya akan kita saksikan di part akhir vlog Jakarta Bandung part 5. Sampai ketemu lagi.